Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Net TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya berjumpa lagi dalam acara Tapari Tausiah pagi hari. Di pagi hari ini seperti biasa, saya Radias Zahril tentunya akan memandu program Tapari. Dan saya tidak sendiri, kita sudah kedatangan Ustadz kita ya, Ustadz Wahyu. Kalau begitu kita langsung saja sapa dan kira-kira tema apa yang akan diangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ganteng sekali adik kita ini, adik Ustadz kita. Ustadz Wahyu, hari ini kira-kira kita akan angkat tema apa? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi malikil haqqul mubin. Alladzi habana bil imani wal yakin. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, serta para pemirsa dimanapun anda berada, yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah Kak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema, menanamkan benih cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, menanamkan benih cinta ya kepada. Menanamkan benih cinta, menghadirkan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Sebelum kita melangkah lebih jauh, hakikat manusia senantiasa beriman dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita proses lebih jauh, kembali kita ke sifat manusia kita yang senantiasa mengucapkan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala rahmat, atas segala hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menariknya, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menuntut seorang hamba untuk membayar nikmat tersebut. Akan tetapi kadang-kadang hanya manusia yang lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah kabarkan dalam firman-Nya, la in syakartum lazidannakum, kata Allah. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya. Tetapi Allah mengatakan sebaliknya, wala in kafartum, kata Allah, barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan sampai pada titik kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan ka inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku jauh lebih pedih di hari kemudian. Ialah Allah Subhanahu wa taala yang ada sebelum kata ada itu ada. Ialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kata ada menjadi ada. Dan ialah Allah Subhanahu wa taala yang tetap ada walaupun kata ada telah menjadi tiada. Dan kita, termasuk saya pribadi, pada host di sini, termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kata ada menjadi ada, dan akan binasa pada waktunya ketika kata ada telah menjadi tiada. Para pemirsa dimanapun anda berada, yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini Kak, banyak orang-orang yang meragukan atas keberadaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia mengatakan ainallah, di mana Allah? Seakan-akan ia ragu atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang seperti ini biasanya orang-orang yang belum sampai pada ngajinya, yang baru ngaji sebentar, atau mungkin baru nyantri beberapa tahun di pondok pesantren, menentang para kiai, para ulama, yang mungkin hanya membaca 1-2 hadis atau 1-2 ayat Quran yang ditafsirkan sehingga berani mengatakan ainallah. Akan tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan, orang yang mengatakan ainallah, di mana Allah, maka secara itu seakan-akan ia ragu dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita sebagai hamba manusia bukan untuk menanyakan di mana Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, kita akan lanjutkan Ustadz Wahyu ya, tentunya tausiahnya, tapi kita akan lewatkan yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Tapari Tausiah pagi hari.
Anda kembali menyaksikan Tapari Tausiah pagi hari masih bersama Ustadz Wahyu tentunya. Tapi dek Ustadz tadi dilanjutkan itu tausiahnya seperti apa? Para pemirsa dimanapun Anda berada, insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengabarkan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan manusia dan jin melainkan hanya untuk beriman kepadaku. Maka pada hakikatnya tugas manusia bukan menanyakan di mana Allah, di mana keberadaan Allah dan seperti apakah Allah. Akan tetapi pada hakikatnya tujuan kita diciptakan di muka bumi ini illa liya'budun, melainkan untuk bertakwa kepadaku. Kembali kita ke tema menanamkan benih cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam firman-Nya, Kak, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Seandainya ada orang yang ingin menggapai ridha Allah, menggapai cinta Allah, menggapai rahmat Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka ikuti dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hakikatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diibaratkan sebuah tangga. Dan pada hakikatnya rahmat Allah, cinta Allah berada di lantai 2. Maka untuk naik ke atas tidak mungkin tanpa melewati tangga tersebut. Maka tangga tersebut baikkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika ada orang yang mengharap ridho rahmat Allah Subhanahu wa taala akan tetapi tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan dusta cintanya. Bahkan Habib Fauzan bin Zain Al-Habsyi dalam hikmah maulidnya mengatakan, manusia dituntut untuk mencintai 3 hal. Yang pertama, mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian mencintai ahlul bait, zuriat Nabi, anak cucu keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah yang ketiga, mencintai Al-Quranul Karim. Pada sebuah sejarah, Kak, kita kembali ke sirah Nabawiyah. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah di atas mimbar, berdiri seorang Arab Badui dan mengatakan, "Ya Rasulullah, mata sa'ah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kapan hari kiamat akan tiba?" Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menanyakan dan menjawab, "Wahai Anda sang pemuda, apa bekalmu bertanya kapan hari kiamat akan tiba?" Tetapi yang paling sangat menarik dari kisah ini, seorang Arab Badui mengatakan, "Ya Rasulullah, amalku tidak banyak, salatku tidak banyak, puasaku tidak banyak, amal sunnahku tidak banyak. Akan tetapi ketahuilah Rasulullah, aku mencintai Allah dan Rasulmu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innaka ma'aman ahbabtah." Sesungguhnya engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Maka jika hari ini kita berharap syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika hari ini kita berharap ampunan ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka detik ini pula kita tanamkan benih cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat miris pada era zaman sekarang, Kak. Wabil khusus pada kaum-kaum wanita yang hanya mencintai artis-artis Korea, mencintai orang-orang kafir dan sebagainya. Sedangkan jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Man tasyabbaha biqaumin, barang siapa yang mencintai atau mengikuti satu kaum, maka ia termasuk dengan kaum tersebut. Na'udzubillah, jika kita seorang muslim mencintai seorang kafir, maka dengan cinta tersebut, dengan pengikut tersebut, secara tidak langsung kita telah menyindir orang kafir tersebut. Bahkan Imam Az-Zarnuji mengatakan dalam kitab Ta'limul Muta'allim, orang yang kufur bukan senantiasa orang yang bermaksiat, tapi orang bisa dikatakan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ia menganggap remeh hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, ada orang yang hanya minum Sprite ini, Kak, hanya minum Sprite ini, tetapi secara gayanya dia mengikuti gaya orang-orang yang minum khamar, bermabuk-mabukan dan sebagainya. Walaupun Sprite yang ia minum, maka Sprite tersebut dengan gaya orang-orang yang minum khamar, maka bisa dikatakan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ia tidak bermaksiat pada saat itu, Kak, akan tetapi ia jatuh pada hukum meremehkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan lanjutkan lagi Ustadz Wahyu ya, tentunya kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tapari Tausiah pagi hari.
Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Tapari Tausiah Pagi Hari. Menarik sekali hari ini tema kita ya. Kita lanjutkan Ustadz Wahyu, silakan. Para pemirsa, dimanapun Anda berada, yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya cinta itu terbagi dua, Kak. Ada cinta yang bisa memberikan timbal balik kepada kita, dan ada pula cinta yang bisa memberikan mudarat kepada kita. Cinta yang bisa memberikan maslahat, kebaikan kepada kita, yang cinta dilandaskan iman kepada Allah dan Rasulnya. Akan tetapi cinta yang tidak dilandaskan iman oleh Allah dan Rasulnya, maka cinta tersebut dikatakan dusta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, ada orang, Kak, yang mengaku cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi dia tidak mencintai ahlul bait, ia tidak mencintai anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dikategorikan dusta cintanya. Ada orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kesehariannya tidak mengikuti keseharian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dikategorikan dusta cintanya. Ada pula orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi dia tidak mengerjakan sunnah-sunnah amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dikategorikan dusta cintanya. Bahkan para alim ulama, para habaib mengatakan afdalul ibadah salawat. Salawat ialah ibadah paling sangat afdal. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kak, bisa kita tinjau dari segi manapun. Ketika Allah perintahkan hambanya untuk sholat, apakah Allah sholat? Tidak, tentunya. Ketika Allah perintahkan hambanya untuk berpuasa, apakah Allah berpuasa? Tentunya tidak. Ketika Allah perintahkan hambanya untuk berzakat dan haji, apakah Allah mengerjakan? Tidak. Akan tetapi ada satu ibadah yang Allah perintahkan kepada hambanya, lantas Allah pun mengerjakan ibadah tersebut. Bisa kita lihat ibadah tersebut, kita buka Al-Quran, kita buka ayatnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat, Kak, satu-satunya ibadah yang Allah perintahkan, dan ia sendiri yang mengerjakan ibadah tersebut. Maka dari itu sangat minim di antara kita, Kak, umat akhir zaman. Kita kan umat golongan akhir zaman, Kak. Umat yang gemar bermaksiat, umat yang sering lupa bertaubat, umat yang sangat meminta banyak dan menuntut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak ingin bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita akan lanjutkan lagi Ustadz Wahyu Tausiah kita pada pagi hari ini, tapi tetaplah bersama kami di Net TV Social usai jeda berikut.